Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ernest International Hotel. Di sebuah ballroom, nampak semua sudah didekor dengan sempurna. Sebentar lagi akan diselenggarakan sebuah pesta pernikahan yang cukup besar. Beberapa media bahkan nampak menunggu di tempat yang sudah disediakan. Maklum, ini adalah pesta pernikahan salah satu pengusaha terkaya di negeri ini. Akan tetapi, ketika semua sudah siap, mendadak sang pengantin wanita menghilang. Tiba-tiba saja, ibu dari sang mempelai panik saat mendapati ruang ganti pengantin yang nampak kosong. Tap, tap, tap. Seorang ibu-ibu berlari sambil mengangkat ujung kebaya yang ia kenakan. Wanita parubaya itu terlihat panik saat menatap suaminya. Wajahnya terlihat panik. Putrinya menghilang secara tiba-tiba. "Ada apa, Mah?" Papa mengerutkan dahi. Istrinya bicara terlalu cepat. Ia susah untuk mencernanya. "Sofi, Pak, Sofi kabur," ucap Mama dengan bibir bergetar. Sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan. Sofia, putrinya itu kabur di hari pernikahan yang sudah di depan mata. Terlihat wajah Mama penuh dengan ketegangan. Riasannya mulai luntur karena kucuran keringat akibat cemas yang berlebihan. Papa Sofi langsung bergegas memeriksa ruang ganti pengantin. Dengan mata kepalanya sendiri, pria paruh baya itu menyaksikan ruangan telah kosong tak berpenghuni. Papa syok, hampir saja ia jatuh. Untung Mama datang dan menahan tubuh Papa agar tidak tumbang. Kaburnya Sofi menjadi serangan mengejutkan bagi keluarga. Bagaimana tidak, putri mereka hilang saat acara pernikahan, sedangkan yang dicari kini sedang duduk di dalam sebuah mobil bersama kekasihnya. Tentunya bukan calon suami, tetapi pacar yang tidak direstui kedua orang tuanya, Juna. "Gila kamu, Sof, bagaimana kalau nanti kita ketangkep?" ujar Juna di balik kemudi. Ia takut membawa calon pengantin orang kabur dari pelaminan. Sofi hanya diam. Ia enggan menanggapi Juna. Bisa lolos dari pernikahan ini rasanya sudah melegakan baginya. Sofi bukan anak kecil lagi yang harus menurut pada kedua orang tua. Dia tidak suka dengan calon suami yang Papa pilihkan. Mana mau Sofi dinikahkan dengan pria dewasa dan arogan itu. Ia lebih baik memilih kabur bersama pacarnya, Juna, pria muda, ganteng dan maco dan yang jelas mencintai Sofi. Saat ini di sebuah gedung pernikahan di salah satu hotel bintang 7 terjadi kegaduhan yang besar. Para tamu undangan sudah bisik-bisik menggosipkan kaburnya sang pengantin perempuan karena jadwal acara yang mundur dari jam yang sebelumnya sudah ditulis dalam undangan. Mama tidak berani keluar ruangan. Wajahnya sudah sangat malu akibat tingkah putri semata wayangnya. Sementara itu, suaminya sibuk menghubungi beberapa orang untuk segera mencari Sofi sampai ketemu. Sedangkan ekspresi calon pengantin pria nampak datar. Dia sepertinya sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Tidak ada raut kemarahan atau sedikit kepanikan di parasnya yang tampan. Dia kembali teringat pertemuan dengan Sofi beberapa waktu lalu ketika fitting baju pengantin. Flashback on. "Jangan harap aku mau menikah denganmu," ujar Sofi lantang sambil menatap benci pada calon suaminya, seorang CEO di sebuah perusahaan besar di ibu kota. "Batalkan saja kalau kamu bisa," cetus pria tersebut. Ia terang-terangan menantang Sofi, pria pemilik resort yang tersebar hampir di seluruh penjuru negeri, menantang Sofi untuk membatalkan pernikahan mereka.
Ya, selain CEO, dia juga memiliki bisnis lain. Dia merupakan salah satu orang terkaya dan masuk dalam jajaran nama-nama pengusaha paling sukses di sebuah majalah bisnis. Melihat kesombongan calon suaminya, Sophie makin geram. "Jangan menyesal bila nanti kita tidak jadi menikah," tukas Sophie sembari melempar senyum sinis pada pria tersebut, calon suami yang tidak pernah Sophie harapkan. Di tengah-tengah debat mereka, seorang karyawan butik menghampiri mereka berdua, menjadi penutup debat di antara keduanya. Karyawan tersebut tersenyum ramah pada Sophie. Ia menyerahkan gaun pengantin yang akan Sophie kenakan beberapa minggu ke depan. "Silakan dicoba, Nona." Karyawati tersebut langsung meninggalkan ruangan setelah menyerahkan gaun pada pelanggan. Dengan malas, Sophie masuk ke ruang ganti. Ia melepas semua pakaian yang menempel pada tubuhnya, mengganti dengan gaun pengantin yang elegan dan mewah itu. Gaun warna putih dengan manik di sekujur permukaannya yang menjuntai begitu indah. Bila ini adalah pernikahan yang Sophie inginkan, pasti hatinya merasa senang. Srek! Seseorang membuka tirai ruang ganti. Sophie begitu terkejut ketika Garda berdiri tepat di belakangnya. Ia bisa menatap bayangan Garda lewat pantulan kaca. "Apa yang kamu lakukan, pria cabul?" desis Sophie dengan kesal. Tidak peduli dengan rutukan Sophie, pria bernama lengkap Garda Arkasa Rajasa tersebut berjalan mendekat ke arah Sophie. Gadis yang semula nampak berani itu mulai menciut nyalinya tatkala Garda menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. "Keluar!" teriak Sophie yang sudah merasa sangat ketakutan. Tergambar jelas kecemasan di wajah cantiknya. Rupanya gadis itu tidak punya nyali jika Garda benar-benar menantangnya. "Kamu cantik dengan gaun ini," bisik Garda. Pria itu lantas mendekat. Ia memasang resleting Sophie yang belum terpakai secara sempurna. Hembusan nafas Garda begitu terasa ketika tubuh keduanya saling berdekatan, membuat Sophie bergidik. "Keluar!" usir Sophie yang semakin panik. "Kamu semakin menarik jika marah." Garda menatap parah Sophie. Ia sudah sangat jatuh hati pada gadis tersebut dan Sophie tambah marah. Berani-beraninya Garda masuk ke ruang ganti tanpa permisi. "Cup!" Saat akan keluar dari ruang ganti karena Sophie berulang kali mengusirnya, Garda kembali berbalik. Ia mendaratkan sebuah ciuman singkat di bibir calon istrinya tersebut. Mata Sophie langsung terbelalak. Ia langsung mendorong tubuh Garda dengan sangat kuat. Berani sekali pria itu menyentuh dirinya. Api amarah seakan siap membakar siapa saja yang ada di dekat Sophie kala itu. "Aku tinggalkan jejak di setiap apa yang menjadi milikku," ucap Garda sembari meninggalkan Sophie yang tertegun karena aksi gilanya. "Pria gila, menjauh dariku!" teriak Sophie dengan kencang. Ia merasa sangat frustasi karena Garda berani menyentuhnya. Pria itu malah tersenyum tipis mendengar makian yang keluar dari bibir pedas Sophia. Pria tersebut tak bergeming, tetap melaju membusungkan dadanya yang bidang. Ocehan Sophie bagai dengungan lebah di telinganya. Tidak ada artinya lewat begitu saja. Dengan penuh emosi, Sophie melepas gaun pengantin yang melekat pada tubuhnya. Entah berapa manik yang terlepas dari gaun pengantin itu, ia tidak peduli. Ini bukan gaun yang ia inginkan, bukan pula pernikahan yang ia dambakan. Matanya memerah, marah bercampur kesal ada di dalam sana.
Ini semua gara-gara papanya. Bila saja sang papa tak menyetujui lamaran Garda beberapa waktu lalu, pasti ia akan merasakan hawa kebebasan, tidak seperti sekarang bagai terpenjara dalam pernikahan paksa yang sudah ditetapkan. Flashback end. Begitulah hari pertemuan terakhir mereka. Sekarang Sophie memang memakai baju yang sempat ia coba di depan calon suaminya. Namun ia tidak berada di tempat yang semestinya. Gadis itu kini telah kabur bersama pacarnya, meninggalkan Garda sendiri di pelaminan. Mungkin calon suaminya terlihat tenang dan hanya diam, tapi pria itu sesungguhnya sudah memiliki sebuah rencana lain, sebuah rencana besar yang tidak akan pernah terbayangkan oleh Sophie sebelumnya. Ia tidak akan pernah melepas calon pengantinnya, tidak akan. Harga dirinya terlalu besar untuk direndahkan. Jangan sebut namanya jika ia tidak bisa mendapatkan Sophie dalam satu malam. Mata pria tersebut menajam menatap kerumunan orang yang sedang sibuk membicarakannya. "Sof, tunggu sampai aku mendapatkanmu. Balasan dariku akan 1000 kali lebih dari perbuatanmu saat ini," gumam Garda dengan tangan yang mengepal, tapi wajahnya tetap tenang dan dingin, seolah sedang menanti pengantinnya yang akan datang sebentar lagi. Dret-dret, ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia tersenyum puas melihat layar ponselnya. "Bawa dia kemari." Garda kembali menatap foto yang dikirimkan oleh anak buahnya yang melakukan pengejaran pada Sophie. "Ingat, jangan sampai ada luka lecet pada tubuhnya. Bila itu terjadi, kalian pasti tahu akibatnya," tambah Garda. Ia tidak ingin sampai calon pengantinnya terluka. Biarlah ia yang akan memberikan luka pertama pada gadis yang cukup berani membuatnya marah. Garda menelusuri kerumunan. Ia mencari sosok papa mertua. Setelah cukup kesulitan mencari calon mertuanya itu, akhirnya ia mendapati sosok papa Sophie yang nampak serius berbicara di ujung telepon. Mungkin ayah mertuanya itu juga sibuk mencari Sophie yang kabur pagi ini. "Pah," Garda menepuk pundak calon mertuanya. Papa Sophie langsung menoleh ketika ada yang menepuk pundaknya. Wajahnya nampak terkejut. Garda membisikkan sesuatu kepada mertuanya itu. Terlihat raut wajah pria parubaya itu langsung berubah. Sepertinya masalah sudah selesai. Ia bisa bernafas dengan lega. Di tempat yang berbeda, seorang gadis meronta-ronta ketika sebuah lakban menutupi mulutnya dengan rapat. Tangannya terikat tali. Sebuah tali dari kain yang lembut melingkar di tangannya. Sesuai arahan Big Boss, mereka memperlakukan gadis tersebut dengan perlakuan ekstra. Nyatanya, Sophie sudah gagal lari dari pernikahannya. Pak Bos tidak menyukai ini. "Sophie, bersiap-siaplah. Sebentar lagi Garda akan mencincangmu dengan lembut."